Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, sekarang kita akan membicarakan masalah kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu tertentu atau suatu abad saja, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Karena itu luas ajaran-ajarannya adalah sama dengan luasnya umat manusia. Ajaran-ajaran yang begitu luas serta ditujukan kepada umat manusia dalam peri kehidupan yang bagaimanapun juga, kepada kaum yang masih primitif maupun kepada kaum yang telah mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi, atau bagi seorang yang pertapa, orang yang tidak begitu mengindahkan harta, maupun pada orang usahawan yang kaya maupun yang miskin, maupun orang yang pandai ataupun orang yang bodoh. Pokoknya untuk seluruh golongan tingkatan masyarakat, meliputi segala lapangan kegiatan manusia. Dulu sekalian, Islam menghendaki agar sifat-sifat yang ditanamkan kepada manusia ditunjukkan dengan syarat, yaitu sifat-sifat itu hendaklah diterapkan pada waktu yang tepat. Hendaknya sifat suka memberi maaf, tapi sebaliknya dikehendaki juga supaya kejahatan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Sikap suka memberi maaf jangan sampai menggampangkan tumbuhnya timbul kejahatan. Ia menghendaki agar manusia itu jujur dan berani menerangkan yang benar, sekalipun perkataan yang benar itu akan membawa dia dalam kesulitan. Ia menghendaki supaya manusia itu selalu berbuat baik, sekalipun terhadap orang yang pernah berbuat jahat terhadapnya. Selanjutnya, Al-Quran tidak mengajarkan supaya manusia melalaikan soal-soal dunia. Al-Quran mengajarkan supaya manusia tetap suci, tetapi tidak dengan jalan dikebiri. Manusia harus berbakti kepada Tuhan, tetapi jangan menjadi rahib. Manusia harus rendah hati, tetapi jangan melupakan harga diri. Manusia dapat menggunakan hak-haknya, tetapi dengan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Manusia diwajibkan mendakwahkan agama, tetapi tidak dengan menjelek-jelekkan agama orang lain. Dulu sekalian, demikianlah sekadar contoh-contoh ajaran Al-Quran tentang sopan santun misalnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4 ditegaskan, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi isi Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang memelihara diri dari siksa Allah dan mengikuti segala perintah Allah, serta menjauhi segala larangan Allah. Ayat-ayat tersebut mengandung 5 prinsip, yaitu pertama, percaya kepada yang gaib, yaitu Allah dan para malaikatnya. 2, percaya kepada wahyu yang diturunkan Allah. 3, percaya kepada adanya akhirat. 4, mendirikan sholat. Dan 5, menafkahkan sebagian rizki yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dulur sekalian, marilah kita membahas masalah percaya kepada yang gaib. Al-Quran yang menyebut Allah sampai 2799 kali di dalam Al-Quran, mulai dengan menerangkan tentang keesaan Tuhan dan mengakhiri dengan keesaan Tuhan pula. Ayat mengenai keesaan Tuhan antara lain terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 59 yang artinya sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Ayat-ayat yang bunyinya demikian terdapat pula di dalam ayat 65, 73, 85 dalam surat Al-A'raf. Ayat-ayat yang bunyinya hampir sama juga terdapat dalam surat Hud ayat 26, 50, 61 dan 84. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ajaran tentang keesaan Tuhan. Bahwa ajaran tentang keesaan Tuhan telah diberikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan dapat dibuktikan dengan ayat 25 dalam surat Al-Anbiya, yaitu surat yang ke-21, yang artinya, dan tidak kami utus rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, karena itu sembahlah aku. Dulur-dulur sekalian, karena Allah tidak tampak oleh manusia, maka untuk sekadar mendapatkan pengertian diberikanlah sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pengertian itu jauh daripada sempurna, karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Pada surat 42 yaitu surat Asy-Syura ayat 11, di antara sifat-sifat Allah yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah Rabb, yang artinya yang memiliki, mendidik, dan memelihara, yang dalam Al-Quran terdapat sampai 967 kali. Yang juga banyak disebut dalam Al-Quran sampai 560 kali adalah sifat Ar-Rahman dan Rahim, yang artinya Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Juga Ghafur, yaitu Maha Pengampun, disebut dalam Al-Quran sampai 233 kali. Sifat yang keempat yang juga kerap kali disebut dalam Al-Quran adalah Malik, artinya yang menguasai, yang memiliki. Atau kalau mim dipendekkan, Malik berarti raja. Sifat-sifat lain dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahid atau Ahad yang Maha Esa, Al-Hayyu yaitu yang hidup dan abadi, Al-Qayyum yaitu yang berdiri sendiri, Al-Ghani yaitu yang tidak perlu pada orang lain, Al-Awwal yang berarti yang pertama, Al-Akhir yang berarti yang akhir, Al-Quddus yang berarti yang maha suci, As-Samad yang berarti tidak bergantung pada sesuatu yang lain, pada orang lain, tetapi segala sesuatu itu tergantung kepadanya. Al-Haqqa yang artinya yang sejati, Al-Khaliq yang berarti yang mencipta, Al-Bari yang arti mencipta jiwa, Al-Musawwir yang berarti yang membentuk rupa, Al-Badi yang arti pencipta yang mengagumkan, Ar-Ra'uf yang berarti yang menyayang, At-Tawwab yang berarti yang selalu memberi ampun, Al-Hadim yang berarti maha penyantun, Al-Afu yang arti yang pengampun, Asy-Syakur yang berarti memberi pahala yang dengan berlipat-lipat ganda, As-Salam yang berarti yang menciptakan keselamatan atau perdamaian,
Al-Mu'min yang berarti memberi keamanan. Al-Muhaimin yang berarti penjaga segala sesuatu. Al-Jabbar berarti yang maha perkasa. Al-Bar berarti yang maha dermawan. Ar-Rafi'u yang berarti Ar-Rafi'u darajat yang arti maha tinggi derajatnya. Al-Wasil berarti yang memberi dengan berlimpah-limpah. Al-Wahhab yang berarti yang maha pemberi. Ar-Razzaq yang berarti yang banyak memberikan rezeki. Al-Azim yang berarti yang agung. Al-Aziz yang berarti yang maha kuasa. Al-Qadir atau Muqtadir yang berarti yang maha berkuasa. Al-Ali atau Musta'ad yang berarti yang maha tinggi. Al-Qawi yang berarti yang maha kuat. Al-Qahhar yang berarti yang maha tinggi. Al-Mutagabbir yang berarti yang memiliki segala kebesaran. Al-Kabir yang berarti yang maha agung. Al-Karim berarti yang maha mulia. Al-Hamid yang berarti yang maha terpuji. Al-Majid yang berarti yang maha megah. Al-Matin yang berarti yang maha kuat. Az-Zahir yang berarti yang jelas. Dzul Jalali wal Ikram yang berarti yang memiliki kemegahan dan kehormatan. Al-Alim yang berarti maha mengetahui. Al-Hakim yang berarti maha bijaksana. As-Sami yang berarti maha mendengar. Al-Kabir yang berarti maha mengetahui. Ar-Raqib berarti yang maha menjaga. Al-Batin yang berarti yang maha gaib. Al-Wakil yang berarti memelihara segala sesuatu. Al-Wali berarti yang maha melindungi. Al-Hafiz yang berarti yang maha menjaga. Al-Malik berarti raja. Al-Malik yang berarti yang menguasai. Al-Fattah yaitu yang merupakan hakim yang agung. Al-Hasib atau Al-Hasib yang berarti yang maha menghisap. Al-Muttaqim atau Zuntiqam yang berarti yang menetapkan pembalasan. Al-Muhit yang berarti yang menguasai segala sesuatu. Demikian antara lain sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian mengenai beriman kepada malaikat. Dulur-dulur muslimin yang terhormat, yang dirahmati Allah. Beriman kepada malaikat itu didasarkan pada ayat 177 dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.